Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Keraing Tube Channel. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan peternak agar performa ayam broiler tumbuh optimal dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kali ini channel Keraing Tube akan berbagi informasi tentang cara meningkatkan keuntungan budidaya ayam broiler dengan pemberian jenis pakan yang sesuai dengan fase pertumbuhannya. Ikuti pembahasannya berikut ini. Namun sebelumnya silakan subscribe channel ini terlebih dahulu bagi Anda yang belum mensubscribe-nya. Banyaknya jenis dan merek pakan ayam broiler yang beredar di pasaran sering membuat peternak bingung, terutama peternak pemula, tentang pakan jenis apa yang baik untuk ayam broiler dan bagaimana manajemen pemberiannya. Para peternak ayam broiler, terutama para suhu, sudah mengenal 3 jenis pakan untuk ayam broiler yang umum dijual para produsen atau pabrik pakan, yaitu pakan pre-starter, starter, dan finisher. Ketiga jenis pakan ini diproduksi berdasarkan fase pemeliharaan ayam broiler yang juga dibagi menjadi pre-starter, starter, dan finisher. Ketiga jenis pakan ini berbeda dalam hal bentuk dan kandungan nutriennya. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pakan jenis pre-starter berbentuk tepung atau mash memiliki kandungan protein kasar yang tinggi, yakni 20-22%, dan energi metabolisme 3055 kilokalori serta kadar lemak 2,5-7%. Pakan jenis starter, kandungan protein kasarnya 19-20%, energi metabolisme 3108 kilokalori, dan kadar lemak 2-7%. Pakan jenis ini berbentuk butiran atau crumble. Pakan jenis finisher, kandungan protein kasarnya 18-19%, energi metabolisme 3180 kilokalori, dan kadar lemak 2-7%. Pakan jenis finisher berbentuk pellet. Manajemen pemberian pakan. Pada dasarnya, manajemen pemberian pakan atau feeding management ayam broiler yang dipraktekkan di Indonesia terbagi menjadi pertama, triple feeding system. Triple feeding system yaitu pemberian pakan pre-starter, starter, dan finisher selama periode pemeliharaan ayam broiler, di mana pre-starter
diberikan umur 1 sampai 7 hari, starter umur 8 sampai 21 hari, dan finisher pada umur 22 hari sampai panen, yaitu 30 sampai 40 hari. Kedua, dual feeding system. Dual feeding system yaitu pemberian pakan starter umur 1 sampai 21 hari, kemudian dilanjutkan dengan pakan finisher umur 22 hari sampai panen. Ketiga, single feeding system. Single feeding system yaitu menggunakan full pakan starter dari awal pemeliharaan hingga panen. Lalu bagaimana realitanya di lapangan? Peternak mempunyai alasan sendiri dalam memilih manajemen pemberian pakan tersebut, dan pemilihannya biasanya mengacu pada kemudahan peternak dalam melakukan stok, order, dan distribusi pakan ke kandang, pertimbangan harga pakan, dan target produksi yang diinginkan. Saat ini sudah cukup banyak peternak, terutama yang bergabung dengan kemitraan perusahaan besar, yang menganut triple feeding system. Namun tidak sedikit pula peternak yang memilih dual feeding system dengan alasan pakan pre-starter lebih mahal. Bahkan dengan alasan kepraktisan dan pendeknya waktu panen, banyak pula yang memilih single feeding system. Lalu bagaimana sebaiknya? Berikan pakan sesuai dengan fase pertumbuhan ayam. Idealnya peternak mengaplikasikan triple feeding system, yaitu memberikan pakan sesuai dengan fase pemeliharaan ayam, atau minimal dual feeding system. Pertimbangannya adalah pertama, mensuplai nutrien sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana telah dibahas terdahulu bahwa masing-masing jenis pakan berbeda kandungan nutrisinya, terutama dalam hal kadar protein kasar dan energi metabolismenya. Semakin bertambah umur ayam, kebutuhan proteinnya semakin rendah, sebaliknya kebutuhan energi semakin tinggi. Seperti dapat kita lihat pada tabel ini, pakan pre-starter dan starter mengandung protein kasar yang lebih tinggi dibanding pakan finisher, karena dibutuhkan untuk melakukan perbanyakan sel atau hiperplasia pada 14 hari pertama pemeliharaan. Sedangkan mulai umur lebih dari 14 hari sampai 21 hari, proses hiperplasia berangsur-angsur menurun dan mulai terjadi proses pembesaran ukuran sel atau hipertrofi. Akhirnya setelah ayam berumur lebih dari 21 hari atau memasuki fase finisher, aktivitas hipertrofi lebih dominan terjadi, sehingga ayam tidak membutuhkan protein sebesar 14 hari pertama, melainkan butuh energi lebih tinggi untuk keperluan maintenance atau kebutuhan hidup pokok. Inilah mengapa pada fase finisher ayam tidak cocok diberi pakan jenis starter,
atau single feeding system. Kedua, efisiensi biaya pakan. Pemberian pakan starter pada fase finisher sama dengan pemborosan, karena harga pakan starter lebih tinggi dibanding pakan finisher. Kandungan asam amino, yaitu penyusun protein dalam pakan starter, tinggi, sementara kebutuhan akan protein di fase finisher sudah menurun. Dan pemberian berlebih asam amino yang mahal tersebut tidak dapat dideposisi sebagai protein secara imbang. Artinya akan ada asam amino atau protein yang dibuang bersamaan dengan feses keluar tubuh. Protein terbuang tersebut bisa berisiko menimbulkan masalah baru, yaitu hasil perombakannya oleh bakteri dalam feses akan meningkatkan kadar amonia. Jika tidak bisa diatasi dengan baik, maka kadar amonia yang tinggi akan memicu timbulnya gangguan pernapasan ayam. Ketiga, mengoptimalkan konsumsi pakan atau fat intake. Sebelumnya perlu diketahui bahwa selain jenis pakan pre-starter, starter, dan finisher memiliki kandungan nutrien yang berbeda-beda, bentuk pakan dari ketiga jenis pakan ini pun berbeda. Pakan pre-starter berbentuk tepung, starter berbentuk butiran, dan pakan finisher berbentuk pellet. Dari sini bisa dijelaskan bahwa jika peternak memberikan pakan starter pada single feeding system berbentuk butiran pada ayam broiler yang sudah masuk fase finisher, maka konsumsi ayam akan kurang maksimal. Yang terjadi justru fat intake akan berkurang karena daya patuk ayam juga menurun. Padahal di satu sisi ayam fase finisher harus memakan pakan starter dalam porsi lebih banyak agar kadar energi yang masuk mampu mencukupi kebutuhan ayam di fase tersebut. Untuk itu penting memberikan pakan berbentuk pellet karena salah satu fungsinya ialah untuk merangsang fat intake ayam menjadi lebih baik. Dari pembahasan di atas diketahui bahwa ada 3 sistem pemberian pakan, yaitu triple, dual, dan single feeding system. Untuk performa ayam broiler yang optimal, peternak sebaiknya menggunakan triple feeding system atau minimal dual feeding system. Semoga bermanfaat. Wassalam.